Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aufa Bamakerti, NIM 2023 050 1082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian uji geser tanah pada praktikum Mektan. Uji geser tanah merupakan metode laboratorium yang penting dalam bidang geoteknik. Uji ini dirancang untuk menentukan kekuatan geser tanah dan memahami bagaimana tanah berperilaku di bawah tekanan geser. Informasi yang diperoleh dari uji geser tanah langsung sangat penting dalam mendesain berbagai struktur geoteknik seperti fondasi, dinding penahan, dan lereng untuk memastikan kestabilan dan keselamatan struktur tersebut. Tujuan uji geser satu, menentukan kekuatan geser tanah. Uji geser tanah secara langsung mengukur kekuatan geser tanah. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana tanah dapat menahan gaya geser sebelum mencapai titik keruntuhan. Informasi ini digunakan untuk menentukan stabilitas struktur yang dibangun di atas atau di dekat tanah. Dua, evaluasi parameter geser. Uji ini memberikan nilai kohesi dan sudut geser dalam tanah. Parameter ini merupakan elemen kunci dalam perhitungan daya dukung dan analisis stabilitas berbagai struktur geoteknik termasuk fondasi, lereng, dan dinding penahan. Tiga, pemahaman sifat geser untuk desain. Uji ini memberikan data penting tentang perilaku geser tanah. Informasi ini membantu insinyur dalam mendesain fondasi, dinding penahan, dan lereng secara lebih aman dan mempertimbangkan kekuatan geser dan perilaku tanah yang spesifik. Metode uji geser tanah langsung. Satu, prosedur uji. Contoh tanah ditempatkan dalam kotak geser dua bagian. Kotak ini kemudian diberi tekanan normal untuk mensimulasikan kondisi lapangan. Setelah itu, tanah secara bertahap digeser sehingga menyebabkan keruntuhan geser. Tegangan geser dihitung pada titik kegagalan. Dua, kondisi konsolidasi. Uji ini dapat dilakukan dalam kondisi terkonsolidasi terkuras atau tidak terkonsolidasi. Kondisi yang dipilih bergantung pada sifat tanah dan tujuan pengujian. Uji terkonsolidasi terkuras biasanya digunakan untuk tanah berbutir halus, sementara uji tidak terkonsolidasi digunakan untuk tanah berbutir kasar. Tiga, parameter yang diukur selama pengujian tegangan geser maksimum pada tanah dan perpindahan horizontal dicatat. Data ini digunakan untuk membentuk kurva tegangan deformasi. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tegangan geser yang diberikan dan deformasi tanah hingga mencapai kegagalan. Hasil uji geser tanah. Satu, nilai kohesi. Nilai kohesi yang diperoleh dari uji geser tanah langsung menunjukkan kekuatan tanah dalam menahan geser antar partikelnya. Kohesi sangat penting untuk tanah. Seperti lempung, nilai kohesi yang tinggi menunjukkan bahwa tanah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menahan geser, sementara nilai kohesi yang rendah menunjukkan bahwa tanah lebih mudah runtuh. Sudut geser dalam. Sudut geser dalam mewakili resistensi geser alami tanah granular seperti pasir. Nilai sudut geser dalam yang lebih besar menunjukkan bahwa tanah memiliki resistensi geser yang lebih kuat terhadap beban geser. Parameter ini penting dalam menentukan stabilitas lereng, fondasi dan dinding menahan. Hubungan tegangan deformasi. Kurva, kurva tegangan deformasi yang dihasilkan dari uji geser tanah langsung membantu memahami respon elastis dan plastis tanah di bawah tekanan geser hingga mencapai kegagalan. Kurva ini memberikan informasi tentang kekuatan tanah, modulus geser, dan deformasi elastis dan plastis tanah. Manfaat teoritis atau keilmuan uji geser tanah langsung. Satu, pengembangan teori geser tanah. Data eksperimental dari uji geser tanah langsung memberikan dasar untuk mengembangkan dan memvalidasi teori geser tanah dalam mekanika tanah dan aplikasi geoteknik. Data uji membantu para peneliti memahami perilaku tanah dan mengembangkan model matematika yang lebih akurat untuk memprediksi perilaku tanah. Analisis stabilitas. Parameter geser yang diperoleh dari uji geser tanah langsung seperti kohesi dan sudut geser dalam sangat penting dalam model analisis stabilitas untuk berbagai struktur tanah. Parameter ini digunakan untuk menentukan stabilitas lereng, analisis tekanan tanah lateral, dan desain fondasi.
Validasi dan perbandingan teori. Data dari uji geser tanah langsung memungkinkan peneliti membandingkan hasil aktual dengan prediksi teoritis dan model numerik untuk perilaku geser tanah di berbagai kondisi. Ini membantu dalam memvalidasi teori dan model yang ada, serta meningkatkan akurasi prediksi perilaku tanah. Manfaat praktis atau lapangan. Desain fondasi yang aman. Data kekuatan geser dari uji geser tanah langsung digunakan untuk memastikan fondasi mampu menahan beban yang diberikan tanpa risiko keruntuhan atau pergeseran tanah, terutama di area rentan. Data uji ini membantu dalam memilih jenis fondasi yang tepat dan menentukan dimensi yang aman untuk menahan beban struktur. Stabilitas dinding penahan. Parameter geser digunakan dalam desain dinding penahan tanah untuk memastikan bahwa dinding dapat menahan tekanan lateral dari tanah di belakangnya secara stabil. Uji geser tanah langsung membantu dalam menentukan tinggi dinding yang aman dan kebutuhan untuk penyangga tambahan untuk menjamin kestabilan dinding. Analisa stabilitas lereng. Uji ini menyediakan parameter yang digunakan dalam analisis stabilitas lereng untuk mencegah risiko longsor di lokasi dengan lereng curam atau di daerah rawan longsor. Data uji membantu dalam mengevaluasi faktor keamanan lereng dan menentukan kebutuhan untuk tindakan pencegahan seperti penahanan tanah atau penguatan lereng. Perbaikan tanah di lapangan. Hasil uji geser langsung membantu menentukan perlunya metode perbaikan tanah seperti stabilisasi tanah atau penggunaan penguatan agar tanah dapat mendukung struktur dengan aman. Data uji membantu dalam memilih metode perbaikan yang paling efektif dan mengevaluasi keberhasilan metode yang diterapkan. Keuntungan dan kekurangan uji geser tanah langsung. Keuntungan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Peralatan uji relatif murah dan mudah didapat, memberikan data langsung tentang kekuatan geser tanah. Dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis tanah. Kekurangan, tidak mempresentasikan kondisi tegangan tiga dimensi yang terjadi di lapangan, hanya memberikan informasi tentang perilaku geser pada bidang geser tertentu. Tidak dapat mensimulasikan semua kondisi lapangan seperti pengaruh air tanah. Hasil uji dapat dipengaruhi oleh persiapan sampel tanah dan prosedur pengujian. Aplikasi uji geser tanah langsung. Satu, desain fondasi. Uji ini langsung membantu dalam menentukan jenis fondasi yang paling tepat untuk struktur tertentu berdasarkan kekuatan geser tanah dan beban yang diberikan struktur. Data ini juga digunakan untuk menghitung dimensi dan kedalaman fondasi untuk memastikan stabilitas. Dua, desain dinding penahan. Uji ini penting untuk menentukan stabilitas dinding penahan tanah. Parameter geser tanah digunakan untuk menghitung tekanan lateral tanah dan menentukan dimensi dan kebutuhan untuk penyangga dinding untuk memastikan kekuatan dan kestabilan tanah. Analisis stabilitas lereng. Uji geser tanah langsung menyediakan parameter yang penting dalam analisis stabilitas lereng untuk mencegah risiko longsor. Data ini digunakan untuk menghitung faktor keamanan lereng dan menentukan kebutuhan untuk tindakan pencegahan seperti penahanan lereng atau penguatan lereng. 4. Perbaikan tanah. Uji geser tanah langsung membantu dalam menentukan metode perbaikan tanah yang paling efektif untuk meningkatkan kekuatan geser tanah. Data uji membantu dalam mengevaluasi keberhasilan metode perbaikan yang diterapkan dan menentukan perlunya perbaikan tambahan. Kesimpulan dari uji geser tanah. Uji geser tanah langsung merupakan metode pengujian laboratorium yang sangat penting dalam bidang geoteknik. Uji ini memberikan informasi penting tentang kekuatan geser tanah dan perilaku gesernya, yang sangat penting dalam mendesain berbagai struktur geoteknik seperti fondasi, dinding penahan, dan lereng. Hasil uji membantu insinyur dalam merancang struktur yang stabil dan aman dan efisien, mempertimbangkan kekuatan tanah dan perilaku gesernya secara spesifik. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.